Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Horas, Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang hadir di gedung gereja ini yang di lantai 1 dan lantai 2. Demikian juga seluruh jemaat yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Kiranya kita tetap penuh semangat dan sukacita di dalam Tuhan. Amin. Horas di amang kadip nami. Tersonggo tahu roh amang kadip tak marminggu rabdoh hita di bagasan sadarion. Marsiol-siol nasida di huriata. Boy manunat hita menyalam beliau. Amanginang Turpuk Jamita atau khotbah pada minggu ini, minggu ke-8 setelah Trinitatis, bagi kita tertulis di dalam kitab Mazmur 50 ayat 1 sampai ayat 6. Saya akan bacakan bagi kita semua, baiklah kita mengikutinya di dalam hati. Ibadah yang sejati, Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat sekelilingnya, bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Demikianlah dikatakan. Topik minggu kita pada hari ini adalah di ayat 6 itu, Allah adalah hakim. Bagaimana korelasinya Allah adalah hakim dengan perikop kita pada hari ini? Ketika kita membaca dari ayat 1 sampai ayat 6 mungkin belum ketemu Amanginang. Sehingga kita harus mengetahui secara keseluruhan isi dari pasal ke-50 ini. Sehingga kita bisa melihat dan kita bisa memahami bagaimana Allah menghakimi manusia dan apa hubungannya dengan ibadah yang sejati. Kalau di dalam pasal 50 ini, bagaimana pemazmur mau mengatakan kepada seluruh bangsa Israel kala itu, Allah akan menjadi hakim atas semua manusia yang hidup dan termasuk juga bagi yang mati. Siapakah yang akan dihakimi? Kalau kita membaca, saya katakan tadi di keseluruhan pasal 50 ini, maka kita akan menemukan jawaban, yaitu orang-orang yang tidak taat dan tidak setia memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kala itu bangsa Israel dan mungkin ada di antara orang-orang Kristen yang mengatakan dirinya Kristen, memberikan persembahan kepada Tuhan cukup dengan materi saja. Persembahan minggu, persembahan bulanan, ucapan syukur, dan lain-lain sebagainya. Sebentar lagi kita akan menyampaikan persembahan gotilon. Banyak orang merasa itu sudah cukup, sehingga tidak memikirkan apa yang sebenarnya yang diinginkan Tuhan, persembahan yang harus kita persembahkan. Bangsa itu berjanji memberikan persembahan kepada Tuhan, dan mereka memberikan persembahan sembelihan yang mereka pikir itu akan membuat hati Tuhan senang. Boleh-boleh saja kita memberikan persembahan seperti yang saya katakan tadi. Memberikan yang terbaik yang kita miliki, itu boleh-boleh saja secara material. Tetapi sesungguhnya yang diinginkan Tuhan di dalam perikop ini secara khusus di pasal 50 ini adalah bagaimana kita mempersembahkan hidup kita yang sesungguhnya. Persembahan itu tidak dilihat dari apa yang kita berikan di dalam peribadahan kita setiap minggu. Termasuk itu core, termasuk itu pelayanan dan pelayanan yang kita kerjakan. Tetapi persembahan yang sesungguhnya adalah terlihat di dalam kehidupan kita setiap hari.
Bagaimana kita menjalani kehidupan ini seperti yang dikehendaki Tuhan. Banyak orang mengatakan, yang penting saya tidak berbuat jahat, yang penting saya tidak menyakiti orang. Life must go on. Urusan saya jangan diurusin, urusan orang tak perlu kuurusi. Banyak orang berpikir itu sudah cukup. Itu baik. Tetapi itu tidak cukup. Dan itu akan dihakimi oleh Allah. Tuhan tidak suka. Lalu seperti apa? Kalau kita tidak berbuat kejahatan, tetapi kita tidak melakukan kebaikan, itu sia-sia. Seperti lagu Pumanina tadi. Gabe ibaru mahamu. Tumuba pikiranmu na. Harus berubah. Mengasihi, berbuat. Tidak cukup dengan kata-kata. Berempati, beraksi nyata. Jadi tidak cukup persembahan secara materi. Kita berjanji kepada Allah akan memberikan persembahan. Nasa nani lehonmi. Daging, todi, pamatang. Dohor sude artak kunit kan. Dan ucatokui. Aku tidak memungkiri itu adalah anugerah Tuhan dan akan aku persembahkan. Sungguhkah demikian? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pasal 50 ayat 14, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah najarmu kepada Yang Maha Tinggi. Apa janji kita kepada Tuhan ketika kita berdoa memohon pada Dia? Apa janji di dalam hati kita yang akan kita persembahkan kepada Tuhan ketika kita di dalam penderitaan berseru-seru memohon pertolongan Tuhan? Ada sebuah cerita, ini maripola dan mungkin menjadi perenungan bagi kita. Ada seorang pemuda minta didoakan oleh pendetanya. Tolong doakan saya Bapak Pendeta supaya saya bisa bekerja dan dapat gaji. Ketika saya nanti sudah bekerja, saya berjanji akan memberikan persembahan 1/10 dari gaji saya. So natar surat ya ge, perpuluhan. Dia bekerja dan memang karena dia memang pintar langsung bisa dapat gaji 5 juta. Dan dia menepati janjinya, dia beri 500.000 setiap bulan. Karena dia baik bekerja, karirnya cepat meningkat, lalu dia langsung naik jabatan. Kalau naik jabatan tentu gajinya semakin naik dong. Gajinya jadi 10 juta. Dia ingat janjinya. Dia berikan lagi persembahan 10%. 1 juta. Dengan penuh sukacita. Karir semakin naik. Tentu pendapatan semakin meningkat. Gajinya bertambah menjadi 15 juta. Dia ingat lagi janjinya. Tapi dia sudah mulai berpikir. 1.500.000. Kayaknya kebanyakan itu. Tapi dia mengingat lagi janjinya. Kasih, kan kau sudah bernajar, kau sudah berjanji. Berikan. Tapi suara-suara bisikan-bisikan dari luar lagi mengatakan, Pak udah kudui. Jadi mulai mau kolokol. Enggak rutin lagi tiap minggu, tiap bulan. Maulah sekali 2 bulan, sekali 4 bulan. Naik lagi karir sampailah gajinya 25 juta. Udah makin stres dia. Akhirnya dia datang ke pendeta. Pak Pendeta, aku ingat ya janjiku. Tapi tolonglah kasih diskon. Korting lah. Janganlah 2,5. Memang gajiku sekarang udah 25. Korting lah, janganlah 2.500.000. Banyak kali kebutuhanku. Ya kalau begitu, marilah kita berdoa. Kita akan mendoakan kepada Allah supaya engkau dikembalikan mendapatkan gaji 5 juta. Lalu dia, enggak jadi. Terkadang ketika kita meminta sesuatu begitu sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, ingin mendapatkan lebih dan lebih dari Tuhan, tetapi kita tidak mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita sering berhitung-hitung dengan Tuhan. Inilah yang terjadi kepada bangsa itu.
Mereka melakukan peribadahan, mereka memberikan persembahan, tetapi tidak dengan hati yang tulus, tidak dengan hati yang murni, penuh kemunafikan. Tuhan tidak menginginkan. Hendaklah persembahan kita adalah persembahan yang terbaik yang didorong oleh rasa syukur kepada Tuhan. Tentu Amang dan Inang kita semua yang hadir di sini, kita tahu berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kalau kita pelit-pelit, kita perhitungan sama Tuhan, bukan saya yang mengatakan. Firman Tuhan yang mengatakan Allah akan menjadi hakim atas dirimu dan semua harta-hartamu. Lalu yang berikut adalah persembahan yang sejati, yang baik kepada Tuhan agar Tuhan senang apa? Kehidupan kita setiap hari, setiap waktu, hubungan kita dengan saudara, hubungan kita dengan keluarga dimanapun kita berada. Di rumah, di tempat kita bermain, di gereja, ataupun di tempat kita bekerja. Ada orang bekerja ketika ada bosnya, ada pimpinannya, sungguh-sungguh bekerja. Tetapi kalau enggak ada pimpinannya, dia berleha-leha. Seperti epistel kita tadi kan, hamba yang tidak taat. Kalau Tuhannya lihat, oh dia kayak orang yang paling rajin, kayak orang yang paling baik, kayak orang yang paling dilihat paling berintegritas. Ternyata tidak demikian. Orang bisa menutupi kekurangannya dari orang lain. Kita bisa memakai topeng, memakai masker sehingga orang lain tidak tahu kekurangan dan kelemahan kita. Tetapi semuanya terlihat di hadapan Tuhan. Amsal 21 ayat 2. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu kesungguhan kita sebagai hamba yang taat kepada Dia. Persembahan kita apa dan seperti apa di dalam kehidupan kita? Mau gak kita mempersembahkan waktu untuk pelayanan kita? Mempersembahkan tenaga kita untuk pekerjaan-pekerjaan kita sekalipun itu tidak dihitung dengan rupiah. Mari kita merenungkan kembali. Atau kita banyak hitung-hitungnya. Kalau ada untungnya ayo jong kerjakan. Tapi kalau nggak ada untungnya ya nantilah, tunggu dulu. Lalu persembahan itu apa? Persembahan kita berempati, kita peduli kepada orang lain. Tidak hanya memikirkan diri sendiri, tidak hanya mengumandangkan lagu-lagu pujian, memberikan persembahan, penyembahan kepada Tuhan di dalam lagu dengan suara yang indah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Begitu yakinnya kita menyanyikan itu. Selagi aku masih kuat, pakailah hidupku. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidupku sudah jadi berkat. Itu yang kita saksikan. Dan apakah itu yang kita kerjakan? Atau hanya lip service, manis di mulut, holak kata? Amang Inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan di dalam hidup ini. Kalau kita memberikan persembahan secara materi, bukan berarti Tuhan kita tidak punya uang. Bukan berarti Tuhan kita miskin. Bukan berarti Tuhan kita kelaparan. Itu yang ada di Mazmur 50 ayat 12. Di ayat 9 mulai. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Lalu di ayat 12, jika aku lapar tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Jadi bukan itu yang dilihat Tuhan. Tetapi yang dilihat Tuhan adalah kesungguhan kita, hati kita yang memberi dengan sukacita. Tunjukkanlah itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Holong rohata tu dongata. Tentu holong kepada dongan, mengasihi saudara, jangan dulu dari yang jauh-jauh. Jangan langsung pergi kita ke Balige.
Masih banyak yang di Tangerang yang harus kita tolong. Jangan terus pergi kita ke RT. Masih banyak yang perlu kita pikirkan, yang kita benahi di rumah kita. Mulailah dari Yerusalemmu, dari rumahmu, lalu keluarlah ke Yudea, keluarlah terus ke Samaria, sampai ke ujung dunia. Berbuat baik, karena itulah ibadah yang sesungguhnya. Dan orang-orang yang melakukan itu, dia akan luput dari penghakiman Allah. Karena perjalanan kita akan sampai ke sana. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Tuhan akan melihat, dia akan datang kembali untuk menghakimi kita. Menanyakan apa yang kita kerjakan ketika kita hidup. Tidak holong roham tuau, apa dang holong roham tu dongamu. Tidak ho marsi basa-basa ho pasahaton peliana dumenggan, hape ngolum. Kristen tomat, tahu Kristen tomat? Minggu tobat, Senin sampai Sabtu kumat. Semoga tidak ada di antara kita yang seperti itu. Berarti di sini nggak ada yang Kristen napas. Natal dan Paskah itu nanti muncul di bulan 12. Ini membludak semua sampai ke balkon ini, sampai ke samping-samping, sampai ke tenda sana. Semoga kita tidak demikian, tetapi setiap hari kita adalah orang Kristen yang Kristiani, pengikut Kristus yang setia, yang memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Amanginang, saya mau mengundang kita untuk merenungkan lagu pelengkap Kidung Jemaat 264, agar kita mengerti ketika kita beribadah kepada Tuhan, apa sebenarnya ibadah yang sesungguhnya di dalam hidup ini. Dan kita merenungkan lagu ini dengan sungguh-sungguh, dan mari kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Boleh dibikin musiknya, Kak? Kita boleh nyanyi bersama-sama Manginang karena akan ditampilkan di monitor kita. Ayo Kakak. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Apa arti ibadah kita kalau kita tidak mengasihi saudara-saudara kita? Mengasihi saudara-saudara itu bukanlah kebaikan kita, tetapi itu adalah respon syukur kita kepada Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Tuhan sudah berkorban untuk kita, mati, bangkit untuk kelepasan dan keselamatan kita. Apakah jasamu sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah? Jadikanlah hidupmu ibadah yang sejati, persembahan yang kudus dan yang harum di hadirat Tuhan. Kita lanjutkan lagu itu Amanginang ayat 2 dan 3 sekaligus menutup khotbah kita pada hari ini. Marilah ikut melayani orang berkeluh,
itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadi persembahan. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh menolong orang yang terbeban. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihlah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Kita merenungkan lagu itu, PKJ 264, berbahagialah orang yang hidup beribadah kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang mempersembahkan hidupnya menjadi persembahan yang hidup di hadiratnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.